Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah singkat mengenai Perang Teluk yang kedua. Perang Teluk yang kedua ini terjadi pada tahun 1990 hingga tahun 1991. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pasca Perang Teluk yang pertama, kawasan Teluk Persia kembali bergejolak dengan pecahnya Perang Teluk yang kedua. Perdamaian negara-negara kawasan Teluk Persia hanyalah sebatas imaji dari masyarakat di kawasan tersebut. Perang Teluk yang kedua berlangsung pada tahun 1990 hingga tahun 1991. Perang ini berawal dari upaya invasi dan aneksasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Pada perkembangannya, Perang Teluk yang kedua ini menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat, serta untuk mewujudkan ambisi ekonomi dan politis di kawasan Timur Tengah. Dalam buku Sejarah Timur Tengah jilid yang kedua, karya Isawati, bahwasanya Perang Teluk yang pertama ini memberi dampak yang luar biasa bagi kondisi ekonomi dan politik di Irak. Pasca Perang Teluk yang pertama, Irak mengalami krisis ekonomi dan politik yang disebabkan oleh utang luar negeri. Nah, beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Teluk yang kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, utang luar negeri Irak yang besar terhadap negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, kekecewaan Saddam Hussein terhadap negara-negara Timur Tengah yang dulu pernah beraliansi dengan Irak saat Perang Teluk yang pertama, khususnya Uni Emirat Arab dan Kuwait. Kemudian yang ketiga, anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut memperberat kondisi ekonomi Irak sebagai negara yang bergantung pada penghasilan dari ekspor minyak. Nah, yang selanjutnya adalah ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin dunia Arab. Nah, adapun mengenai kronologi Perang Teluk yang kedua adalah sebagai berikut. Bahwasanya Irak ini mulai melakukan invasi terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990 dengan merahkan 100.000 personel, 2.000 tank, dan beberapa pesawat jet penyerbu. Di mana ketika itu Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk menguasai seluruh wilayah Kuwait. Invasi Irak menyebabkan timbulnya korban jiwa dari masyarakat sipil serta kerusakan bangunan yang masif yang berada di Kuwait. Dalam buku Barat Timur Tengah karya Muhammad Riza Shihbudi, bahwasanya Perang Teluk yang kedua itu mengharuskan keluarga emir atau keluarga presiden Kuwait dan sekitar 300.000 masyarakat di Irak mengungsi ke Arab Saudi. Invasi Irak terhadap Kuwait ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional. PBB Amerika Serikat dan Uni Eropa melakukan beberapa tindakan seperti membekukan kekayaan Irak, embargo senjata internasional terhadap Irak,
serta memutuskan hubungan ekonomi dengan Irak. Nah, kemudian pada 29 November 1990, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Irak untuk keluar dari Kuwait. Akan tetapi, tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh Irak. Kemudian pada tanggal 17 Januari 1991, pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat membombardir instalasi pemerintahan dan militer Irak. Penyerangan tersebut terus berlangsung hingga 28 Februari 1991. Pada tanggal tersebut, kekuasaan militer Irak sudah mencapai batasnya dan Saddam Hussein menyetujui gencatan senjata. Nah, adapun mengenai dampak Perang Teluk yang kedua, Perang Teluk yang kedua ini membawa dampak negatif bagi Irak dan beberapa negara Timur Tengah. Dampak-dampak berikut yang pertama adalah Irak dikucilkan seluruh sektor kehidupan internasional. Kemudian dampak yang kedua, bahwasanya adanya upaya menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein oleh organisasi. Kemudian dampak yang ketiga, tersendatnya ekonomi Kuwait karena kehancuran tambang minyak. Kemudian dampak yang keempat, memanasnya iklim politik di kawasan Timur Tengah seperti Palestina dan Mesir. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Perang Teluk yang kedua yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.